Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfadila. NIM saya 19040448. Saya dari kelas A, Universitas Perintis Indonesia. Bakteri berasal dari kata lain bakterium atau bakteria, yaitu sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel bakteri. Sel bakteri memiliki 3 ruang, yaitu ada dinding sel, bagian internal, dan bagian eksternal. Yang pertama ada bagian dinding sel. Bagian dinding sel bakteri ini sangat tipis dan elastis. Fungsi dari dinding sel ini yaitu memberi perlindungan sel dari lingkungan luar, serta fungsinya untuk mengatur zat-zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua, ada bagian internal. Bagian internal ini terdiri dari yang pertama ada membran sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel yang berada di dalam membran plasma. Yang ketiga ada ribosom, dan yang keempat ada mesosom. Serta yang kelima ada nukleoid dan plasmid. Lalu yang ketiga ada bagian eksternal. Bagian eksternal ini terdiri dari yang pertama ada flagela atau alat gerak. Struktur utama dari flagela yaitu protein yang disebut flagellin. Berdasarkan flagelanya, bakteri dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada atrik, yang kedua ada monotrik, yang ketiga ada amfitrik, yang keempat ada lofotrik, yang kelima ada peritrik. Lalu di bagian eksternal ini ada pili atau fembrie dan ada bagian kapsul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari bentuk-bentuk sel bakteri. Bentuk-bentuk sel bakteri yang pertama yaitu ada kokus. Kokus yaitu bakteri yang berbentuk bulat dan memiliki beberapa variasi. Ada monokokus, diplokokus, tetrakokus, sarkina, staphylococcus, dan streptococcus. Selanjutnya ada bacillus, yaitu bakteri yang berbentuk lonjong. Ada diplobacillus dan streptobacillus. Lalu yang ketiga ada spiral, bakteri yang berbentuk melengkung. Lalu di sini ada pengelompokan sel bakteri. Yang pertama ada pengelompokan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini memperoleh makanan dari zat organik dari lingkungannya. Yang kedua ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini bakteri yang dapat menyusun sendiri makanan yang diperolehnya dari zat anorganik dari lingkungannya. Selanjutnya yang kedua ada pengelompokan bakteri sebagai kebutuhan oksigen. Yang pertama ada bakteri aerob. Bakteri aerob ini menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Lalu selain bakteri aerob ada juga bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Lalu yang ketiga ada pengelompokan bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Yang pertama ada bakteri gram positif. Bakteri gram positif ini bakteri yang mempertahankan pewarnaan zat kristal violet. Yang kedua ada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini yaitu bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet, sehingga pada saat kita melihat dengan mikroskop, bakteri gram negatif ini akan berwarna merah. Itulah sedikit materi tentang sel bakteri yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.